Shalom Pak Hendro, Shalom Pak Luki. ketemu Thank lagi you. kita. Iya, thank you buat kesempatannya lagi. Sama-sama, kita yang thank you nih udah mau join sama kita hari ini, mau berkunjung lagi, mau ngopi bareng lagi sama saya, begitu. Kopi itu kan katanya sekarang mempersatukan orang, Pak Hendro. Ya, itu jadi sesuatu yang menjadi sebuah komunitas. Iya, lucu ya. Ternyata Iya. kafein itu menyatukan kita. Commune. Iya. Ya, menjadi commune in coffee. Betul. Iya. Senang sekali Pak Hendro, kita boleh sama-sama ketemu lagi, ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Yang lalu kan sudah pernah datang kan? Iya, betul. Dan memang biasa sih, kalau sudah sekali ngopi bareng sama saya pasti ketagihan. Pasti ketagihan. Iya. Ini kafeinnya kayaknya luar biasa. Iya. Dan secara khusus thank you menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan mengajar di STT Amanat Agung. Masih menyempatkan diri untuk ngobrol bareng-bareng dan kali ini ya kita bersyukur ya Pak Hendro ya, karena ngopi bareng beberapa edisi termasuk yang kali ini pun adalah bagian dari kerjasama antara GKI Mangga Besar melalui berkathidup.net dan STT Amanat Agung. Iya. Tempat Pak Hendro mengajar apa ya Pak Hendro? Sejarah gereja sama dogmatika. Iya. Iya. Di semua yang menyejarah itu pasti sudah dikuasai ya. Ya, berusaha. Ya, begitu banyak yang masih dipelajari. Banyak sekali. Iya. Dan itulah sebabnya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang sedikit banyak ada kaitannya dengan sejarah ya. Ya. Dan memang sudah tepat ngopi barengnya sama Pak Hendro. Dan bisa menjawab ya. Iya, Pak Hendro, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berdua boleh ngobrol bersama-sama. Dan kami mohon Tuhan yang memimpin kami, baik kami yang akan membicarakan, mendiskusikan, ngobrolin tentang topik yang akan kami bersama-sama perbincangkan hari ini. Demikian juga dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini dari tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Pak Hendro, kita mau ngomong hal-hal yang terkait dengan Natal, ya sebuah perayaan yang saya kira sangat spesial di hati kita khususnya sebagai orang Kristen dan saya kira mungkin bahkan di dunia ini Natal itu sudah somehow menjadi sebuah perayaan yang umum ya, bukan hanya orang Kristen saja tapi di mana-mana orang turut memeriahkan Natal lah setidaknya begitu ya. Nah, tapi menariknya seringkali kemudian kita berhadapan dengan berbagai macam informasi-informasi seputar Natal yang kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya nih kan. Sebenarnya yang fakta yang mana, yang mitos itu yang mana begitu kan ya. Nah, jadi hari ini khusus kita mau ngobrol-ngobrol nih, mencoba mencari tahu ini mana sih sebenarnya yang fakta dan mana yang mitos seputar Natal. Nah, kami di sini Pak Hendro sudah mengumpulkan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di GKI Mangga Besar khususnya dari beragam usia nih Pak Hendro. Ya, seputar Natal kira-kira apa sih yang teman-teman ini ingin ketahui begitu ya. Khususnya terkait mana mitos mana fakta misalnya gitu ya. Nah, salah satu pertanyaan yang paling mendasar ya yang diajukan oleh teman-teman ini adalah terkait dengan namanya sendiri gitu ya. Natal gitu ya. Kenapa namanya itu hari Natal? Ini menarik nih gini. Apakah ada sesuatu terkait dengan sejarahnya atau apa begitu? Kalau dari katanya sendiri, kata Natal itu sendiri itu dari bahasa Latin. Ya, bahasa Latin
dies natalis. Ini satu kata yang sudah umum kita pakai kan? Iya, kayaknya di kampus. Khususnya, iya, misalnya di lingkungan kampus, universitas. Kalau Betul. ulang tahun, itu kan yang istilah yang dipakai adalah dies natalis. Oke. Dies itu hari, natalis itu kelahiran. Jadi hari kelahiran. Oke. Nah, kata dies natalis ini sebenarnya juga udah umum dipakai oleh budaya pagan pada masa itu. Misalnya nanti salah satu yang berhubungan dengan Natal itu adalah satu hari rayanya kaum pagan yang disebut dengan Dies Natalis Solis Invicti, atau hari kelahiran matahari yang tidak terkalahkan. Ya, jadi kata Dies Natalis itu sudah umum dipakai masa itu. Nah, kata bahasa Latin ini kemudian masuk ke dalam bahasa-bahasa yang masih merupakan turunan dari bahasa Latin. Salah satunya itu Portugis. Oke. Jadi dalam bahasa Portugis itu kata Natal itu memang dipakai untuk menyebut hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Atau yang kalau bahasa Inggris padanannya Christmas. Yes. Ya, jadi kata Natal dalam bahasa Portugis itu identik dengan Christmas dalam bahasa Inggris. Nah, ketika Portugis datang ke Indonesia abad ke-16 awal, nah mereka turut memperkenalkan kata Natal itu kepada kita. Nah, dari sanalah kita mendapatkan kata Natal sebagai perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Begitu Pak Luki. Ya, terbukti dosen sejarah memang ya. Jadi tahu sejarahnya. Ya. Saya juga baru aware ya, bener ya. Jadi rupanya dibawa oleh bangsa Portugis ya. Jadi Belanda malah nggak ninggalin apa-apa gitu. Betul. Malah kalau dalam hal ini. Iya, dalam istilah ini, dalam penamaan ini ya. Jadi penamaan ini justru malah dari bahasa Portugis begitu ya, istilah Natal ini. Wah, ini menarik ini ya. Perjalanannya rupanya panjang ya. Jauh-jauh dari Portugis lalu kemudian sampai ke sini dan kemudian menjadi sebuah istilah yang ya sudah akrab sekali di telinga kita. Betul. Begitu ya. Kita sampai tidak mempertanyakan lagi kan seringnya ya. Kita langsung assume, kita ambil aja ini adalah kelahiran Tuhan Yesus. Betul. Iya. Oke. Well, saya kira ini penjelasan yang yang lengkap dan yang cukup ya untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan ini begitu ya. Nah, tadi ngomong-ngomong kan ada menyebut bahasa dewa tadi itu ya. Dies Natalis apa tadi? Solis Invicti. Solis Invicti begitu ya. Ini seperti baca novel-novel jampi-jampi gitu ya. Iya. Nah, lalu kemudian tadi Pak Hendro juga menyebut perayaan pagan begitu ya. Nah, salah satu yang ditanyakan atau sering ditanyakan itu juga terkait Natal ini adalah apakah betul bahwa Natal ini sebenarnya asal muasalnya adalah perayaan pagan begitu, atau perayaan orang, kita sebut saja perayaan orang yang bukan Kristen begitu kan ya. Lalu kemudian somehow diadopsi, somehow dikristenisasi begitu ya, sehingga kemudian menjadi hari raya orang Kristen begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal pertanyaan ini, setahu saya bahkan karena mendengar penjelasan yang demikian, ada beberapa orang Kristen, termasuk mungkin bahkan ada beberapa denominasi gereja yang menolak untuk merayakan Natal. Iya, betul. Karena yaitu katanya Natal itu diambil dari perayaan pagan, perayaan orang non-Kristen begitu. Nah, ini sebenarnya gimana? Mana mitos, mana fakta? Ya. Sebenarnya di dalam sejarah kekristenan, karena sudah begitu panjang, dan memang banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang tadinya tidak percaya Tuhan, dan mereka punya kepercayaan sendiri dan sebagainya. Di dalam budaya atau tradisi orang Kristen itu sebenarnya cukup banyak yang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pagan atau yang belum percaya Tuhan itu sebenarnya. Salah satunya ya Natal ini. Kalau misalnya tadi saya sempat sebutkan bahwa perayaan Natal itu Dies Natalis Solis Invicti itu sebenarnya memang adalah sebuah perayaan yang dirayakan untuk Dewa Matahari. Jadi Dies Natalis Solis Invicti itu hari kelahiran matahari yang tidak terkalahkan. Nah, ini dirayakan biasanya memang pada akhir Desember. Ketika saat itu kalau di Eropa, di benua Eropa, di belahan bumi utara, itu lagi mereka mengalami apa yang disebut dengan winter solstice. Jadi itu adalah saatnya ketika matahari itu ada di paling jauh di selatan, sehingga itu adalah hari yang paling pendek dan malam yang paling panjang terjadi di Eropa. Tapi justru itu mereka peringati sebagai
matahari nanti akan segera kembali lagi ke utara. Itulah yang mereka peringati sebagai hari ulang tahunnya matahari yang tak terkalahkan itu. Oke. Ya. Selain Dies Natalis Solis Invicti ini, mereka juga ada perayaan Saturnalia. Ini adalah midwinter celebration gitu, festival. Oke, ya. Yang dimana di sana mereka akan bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Nah, memang kemudian tradisi-tradisi inilah yang ketika orang-orang Eropa itu, Roma khususnya orang Romawi, yang mereka percaya kepada Tuhan, mereka kemudian lambat laun itu mengalihkannya bukan lagi menyembah dewa matahari atau Saturnus ya. Yang Saturnalia itu tadi untuk Saturnus, bukan lagi untuk dewa-dewa mereka itu, tapi kemudian perayaan tersebut sekarang diarahkan kepada Yesus Kristus. Dan memang di dalam Alkitab itu di beberapa bagian, misalnya di dalam Kidung Agung, lalu kemudian di dalam Maleakhi pasal 4, kemudian di dalam Lukas pasal 1 ayat 70 sekian, itu memang ada bicara tentang Yesus itu adalah matahari atau surya yang terang, yang menerangi manusia, begitu. Jadi ketika mereka mengalihkan perayaan penghormatan kepada dewa matahari tersebut kepada perayaan kepada Yesus Kristus, saya rasa justru itu adalah sebuah hal yang kita tidak bisa anggap itu sebagai ini asalnya dari budaya pagan kita buang. Saya melihatnya justru berbeda. Kedatangan Yesus Kristus itu kan justru untuk merestorasi, betul tidak? Untuk memperbaharui, untuk merenew apa yang sudah jatuh dalam dosa itu. Bukan hanya kita manusia, tapi berbagai budaya, unsur budaya kita, kehidupan kita, itu kan semua direstorasi kan. Maka tadinya budaya kita atau ada festival kita yang diarahkan kepada ciptaan, matahari lah, Saturnus lah, itu kan salah arah sebenarnya. Betul. Sekarang justru semua itu dikembalikan, perayaannya masih sama, tapi sudah diarahkan dari ciptaan kepada pencipta kita, Yesus Kristus. Jadi saya rasa justru di sana adalah ada sebuah, kita bisa memaknainya bahwa ada sebuah restorasi. Dari yang keberdosaan itu, apa yang salah itu kemudian diarahkan sekarang kita kembali kepada Allah, kepada pencipta itu sendiri. Jadi ada sebuah pemaknaan bahwa ini adalah sebuah restorasi, dan juga ini adalah hati manusia yang tadinya terarah kepada penyembahan berhala, sekarang kembali kepada penyembahan kepada Allah. Jadi apakah saya setuju dengan orang-orang yang menolak merayakan Natal? Barangkali saya lebih ingin mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak perlu ditolak. Karena sebenarnya di dalamnya ada pemaknaan bahwa ini adalah restorasi. Dari keberdosaan justru kembali kepada Allah. Dan ada sebuah pertobatan hati dari yang kepada ciptaan sekarang diarahkan kepada Sang Pencipta sendiri. Betul. Mungkin itu, Pak. Iya, betul. Dan iya ya, kalau kita balik lagi ke pemahaman bahwa Allah itu mengontrol sejarah kehidupan manusia, kok dengan pemaparan Pak Hendro tadi, sepertinya kita justru semakin melihat bahwa somehow Allah itu mengatur segala sesuatunya, termasuk memakai mungkin boleh dikatakan memakai festival yang tadinya dirayakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, begitu ya. Lalu kemudian begitu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, perayaan itu menjadi perayaan yang Kristen, merayakan Allah yang sejati itu. Justru yang menariknya kan dampaknya itu loh, Pak Hendro ya. Dampaknya itu meluas sekali begitu loh. Betul. Dan dampak yang luas ini, ya saya percaya juga kalau tadi Pak Hendro mengatakan Allah itu merestorasi ciptaan, mungkin mengoreksi apa yang keliru begitu ya, mengembalikannya kepada yang seharusnya begitu ya. Sepertinya Allah itu memakai begitu ya perayaan yang pagan ini untuk kemudian mengembalikan justru ciptaan untuk kemudian menyembah Allah yang benar begitu ya. Mungkin kalau tidak pakai cara itu, ya pasti ada cara lain sih ya. Tapi mungkin ceritanya akan berbeda ya. Tapi ini menjadi seperti sebuah persiapan yang baik. Mereka toh sudah menyembah, tapi kepada objek yang salah begitu. Ya, tapi sekarang diarahkan kembali. Jadi memang saya rasa nuansa pemulihan, restoration itu sangat kental di situ. Justru jadi ketika kita diingatkan bahwa ini adalah asal muasalnya sebuah upacara pagan, justru kita melihat memang benar terjadi pemulihan. Dan betul, semakin kita memikirkan ini, semakin justru kita menyadari bahwa bayangin tuh ya, upacara pagan, festival pagan yang maksudnya menyembah matahari yang mungkin sudah mereka lakukan selama
berapa lama nggak tahu ya kan? Udah 1000 tahun mungkin kalau misalnya begitu bangsa ya? Romawi begitu Betul. Dan karena ini mulainya abad ke-3, abad ke-4 Pak. Nah. Ya, jadi mungkin udah kalau misalnya hitung dari budaya Romawi saja itu sudah 1000-an tahun. Nah, betul. Nah, secara manusia Pak Hendro, mana mungkin mereka bisa berubah arah maksudnya gitu kan ya. Bayangin turun-temurun begitu kan ya. Belum lagi tentu ada pemahaman yang mungkin agak sedikit superstition begitu ya. Superstitious begitu ya seputar itu, kalau beralih ke yang lain nanti gimana begitu ya. Pasti mereka tidak akan seberani itu kan. Tapi justru di sini kita melihat bagaimana karya Allah. Betul. Luar biasanya karya Allah begitu ya. Bahkan hati manusia. Benar sekali, begitu Allah itu menembus masuk dalam ciptaan, maka transformasi total itu bisa terjadi begitu ya. Nah, jadi kalau gitu kesimpulannya Pak Hendro, artinya kan kita tidak perlu anti begitu ya. Tidak perlu galau kan kalau misalnya ada orang yang bilang gini, lu ngapain lu rayain Natal lu? Natal itu perayaan pagan ya. Jangan rayain Natal lagi, itu pagan itu. Jadi kita nggak perlu gelisah ya. Nggak perlu. Justru ya itu tadi membuktikan karya Allah yang begitu hebat, yang mengubahkan hati manusia. Budaya yang tadi itu 1000-an tahun barangkali. Saya nggak tahu persisnya berapa. Tapi dari tahun 700-an itu kan budaya Romawi itu sudah mulai flourish sebenarnya. 700 sebelum Masehi. Jadi itu ya sekitar 1000-an tahun. Jadi mengubahkan hati manusia. Itu justru benar-benar sebuah hal yang kita celebrate, kita syukuri. Betul. Ya, jadi mestinya ini yang mendengarkan obrolan kita sudah bisa menjelaskan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini begitu kan ya. Jadi tidak usah galau, tidak usah gelisah kalau ada yang kemudian mempertanyakan hal ini begitu ya. Betul. Tapi juga mudah-mudahan nih, tentu kita berharap juga kan yang mendengarkan program kita ini juga jadi lebih tahu lah. Karena kan bisa jadi ekstrem satunya gini Pak Hendro. Siapa yang bilang? Enggak benar itu gitu maksudnya gitu kan ya. Nggak ada itu dapat berita dari mana begitu kan ya. Nah, obrolan kita hari ini boleh menambah wawasan para pendengar kita ya begitu ya, supaya bisa memahaminya secara historis dengan lebih baik dan bisa menjelaskannya dengan baik juga. Dan saya kira balik lagi seperti yang dari tadi Pak Hendro tekankan terus ya, bagaimana kita justru melihat karya Allah itu yang merestorasi ciptaan itu. Nah, wah ini justru luar biasa begitu ya. Nah, Pak Hendro terkait dengan asal muasal Natal ya. Salah satu pertanyaan yang mungkin juga menarik gitu ya, terkait dengan ini mitos atau fakta begitu ya, yaitu soal tanggal itu ya, tanggal kita merayakan Natal, which is 25 Desember begitu kan ya. Lalu kemudian kelahiran Tuhan Yesus begitu kan ya. Nah, kalau kita tidak mengerti baik-baik kan tentu kan kita bisa terjebak kepada kemudian dengan gampang mengklaim, oh ya memang di hari itu Tuhan Yesus lahir begitu ya. Atau kemudian mirip seperti yang sebelumnya kan, tiba-tiba kita jadi galau ketika ada orang yang mengatakan masa iya. Apalagi misalnya nih Pak Hendro dikaitkan dengan dengan tahun 0 Masehi itu ya. Tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehi, betul. Iya. 1 ya benar jadi hitungannya. Ini kan membuktikan bahwa saya bukan orang sejarah gitu ya. Iya. Belakangan juga saya mendengar perhitungan kelahiran Yesus lalu kemudian yang identik dengan tahun Masehi itu atau Anno Domini itu ya. Itu katanya tidak terlalu akurat begitu kan ya. Nah ini sebenarnya gimana Pak Hendro? Jadi gimana terkait dengan tanggal ini? Oke. Mungkin saya nanti di video mungkin barangkali bisa dimasukkan ada beberapa bagan begitu ya yang akan membantu. Tapi saya sambil jelaskan begini. Mungkin pertama kita lihat dari tahunnya dulu. Ya. Jadi sebelum kalender yang kita pakai sekarang ini berlaku, kita pakai kalender yang kita pakai namanya sistemnya Gregorian. Gregorian. Sebelum kalender Gregorian itu berlaku, dulu kita pakai kalender namanya Julian. Ya, tentu saja ini bukan di masa hidup kita. Saya katakan kita maksudnya umat manusia. Jadi manusia modern, manusia beradab itu mereka pakai kalender Julian. Ini nama-nama orang kayaknya, Gregorian Julian. Dari kata orang, dari nama orang nanti saya tambahkan. Nah, sebelum Julian itu ada kalender yang diciptakan oleh bangsa Romawi, mereka menyebutnya sebagai AUC. Ab Urbe Condita begitu. Hari kelahiran kota kita.
Oh, oke. Nah, kota ini maksud apa? Roma. Oke. Jadi ketika kota Roma dikatakan berdiri, mereka menciptakan satu sistem kalender yang disebut AUC itu. Nah, kalau berdasarkan kalender AUC itu, sampai tahun 708 itu Julius Caesar berkuasa dan kemudian dia mengeluarkan kalender Julian tadi itu. Ya, jadi tahun 708 AUC Julius Caesar berkuasa, dia melahirkan kalender Julian. Ya. Tahun 1 Julian itu mewarnai Julius Caesar. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau berdasarkan kalender Julian, maka Tuhan Yesus sebenarnya lahir tahun 45-an. Oke. Ya, kalender Julian. Kalender Julian, ya, yes. Tahun 45. Kalender Julian ini kemudian dipakai selama 1600 tahun lagi ke depan. Ya, ya. Sampai kemudian tahun 1600 sekian, ada seorang paus bernama Paus Gregory ke-13. Gregory 13 ini kemudian menggerakkan orang-orang untuk kita hitung kembali nih, supaya kelahiran Tuhan Yesus itu bukan tahun 45 Julian, tapi kita jadikan tahun 1 sistem kalender yang baru. Ya, nah karena Gregory yang menggagas itu dan dia yang meresmikan penggunaannya, maka kemudian para ahli menghitung dan mereka menetapkan supaya tahun kelahiran Tuhan Yesus itu dimulai di tahun 1 Gregorian gitu. Ya. Nah, di dalam sistem kalender Julian maupun Gregorian itu tidak ada tahun 0, nggak ada. Mulai dari 1 Masehi ke depan. Kalau hitung mundur itu sebelum Masehi, 1 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi dan seterusnya. Nah, berdasarkan kalender Gregorian itulah kita menganggap Tuhan Yesus lahir di tahun 1. Nah, pada saat Tuhan Yesus lahir sendiri, saat itu belum ada kalender Gregorian. Betul. Ya, itu masih nanti 1500-an tahun kalau menurut kalender Gregorian. Itu masih nanti. Jadi sebenarnya pada saat Tuhan Yesus lahir, orang-orang pada masanya itu memahaminya ini adalah tahun 45 Julian. Oke, kalender Julian ya. Kalender Julian. Ya, setelah tahun 1500 sekian Gregory menetapkan kalender Gregorian, baru orang-orang pada masanya dan kita hari ini memahaminya Tuhan Yesus lahir tahun 1 Masehi. Tapi kemudian jadi masalah, ada masalah. Para ahli di kemudian hari, seiring dan bertambahnya pengetahuan, seiring bertambahnya informasi tentang kehidupan abad-abad kuno, abad pertama dan sebagainya, mereka menyadari ada yang miss nih. Karena ternyata Herodes Agung, Herodes yang membunuhi anak-anak di Bethlehem, Herodes yang kita tahu dia terus mencari untuk membunuh Mesiasnya orang Yahudi itu, ternyata dia meninggal itu tahun 4 sebelum Masehi. Nah, kalau misalnya kita katakan Tuhan Yesus lahir tahun 1 Masehi, nggak ketemu nih. Miss. Betul. Ini Herodes Agung sudah mati, 4 tahun kemudian baru Tuhan Yesus lahir. Maka kita akhirnya menyadari bahwa ini para ahli yang menghitung kalender Gregorian ini salah hitung. Nah, karena kalender itu sudah berlaku sekian tahun, abad, begitu kan? Kan tidak mungkin kalendernya yang direvisi lagi. Jadi kalender Lukian gitu atau itu. Samulian gitu. Saya baru mau ngusul. Ya. Cuma saya bukan orang sejarah, gimana nih? Ya, maka tidak mungkin diubah kalendernya. Akhirnya para scholar sarjana Alkitab kemudian menyelidiki dan mereka mengatakan berdasarkan fakta baru ini harusnya kelahiran Tuhan Yesus itu adalah 6 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi berarti 6 tahun sampai 4 tahun sebelum Masehi, kira-kira gitu ya. Jadi tidak persis di 1 Masehi itu. Ya, karena kesalahan hitung dari para ahli yang merancang kalender Gregorian itu. Nah, lalu terkait tanggal 25 Desember tuh ya. Ya, terkait tanggal. Dan salah satu yang saya ingat juga yang sering ditanyakan tuh adalah begini. Tadi kan Pak Hendro menyebutkan soal winter solstice begitu kan ya, di mana malam itu seolah lebih panjang begitu kan ya, berarti lebih dingin begitu kan ya. Sementara kalau melihat catatan Alkitab begitu ya, kok kayaknya kan itu pada waktu Yesus lahir itu gembala-gembala lagi di Padang justru begitu. Betul. Nah, apakah ada miss atau bagaimana ini? Oke, kita sekarang bicara soal tanggalnya. Kalau misalnya ada orang menanyakan apakah Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, maka di luar itu ada yang dengan ngotot, iya benar,
Ya, ini kan sejarah kekristenan sudah sekian lama, ini pasti benar. Ya, karena kan kita sebagai orang Kristen kita percaya Alkitab itu infallible, begitu kan? Nah, maka itu seringkali terbawa kepada orang-orang Kristen akhirnya ketika bicara apapun soal kekristenan, pokoknya ini benar gitu. Termasuk yang tidak tertulis secara literal di Alkitab. Termasuk kadang-kadang yang tidak tertulis itu bisa jadi seperti itu. Kita kayaknya sangat ketakutan apa yang bahkan tidak tertulis Alkitab itu dianggap salah. Takutnya kemudian sepertinya Alkitab juga ikut salah. Ya, kita kadang-kadang sangat ngotot untuk hal-hal yang sebenarnya di Alkitab gak pernah bicara. Nah, tanggal 25 itu kalau ada yang mengatakan itu bukan tanggal kelahiran Tuhan Yesus, maka kita bisa dengan 100% ikut mengatakan betul, memang bukan. Memang bukan tanggal 25 itu. Di Yerusalem dan sekitarnya, ya di Palestina, itu secara umum mereka sebenarnya cuma punya 2 musim. Ya, mungkin karena tidak terlalu ke utara. Ya, jadi kondisinya masih seperti peralihan ke 4 musim. Jadi tidak benar-benar jadi negara 4 musim, enggak. Mereka hanya punya musim dingin. Musim dingin yang ada salju dan hujan. Ya, dan hujannya sangat banyak. Jadi pada musim salju, pada musim dingin yang berlangsung antara Oktober sampai April, itu akan sangat basah di luar. Sangat dingin dan basah, itu gak enak banget. Ya, Pak Luki pernah tinggal di luar negeri, ya pasti bisa memahami kalau salju itu turun masih putih, empuk, itu enak. Betul, bagus. Tapi begitu turun hujan, kendaraan lewat itu jadi becek hitam dan sebagainya. Betul, itu sekali. Sangat tidak enak, begitu kan? Sekali. Itu yang nggak pernah muncul di kartu-kartu. Semuanya putih aja ya, nggak hitam gitu ya. Nah, maka pada musim dingin antara Oktober sampai dengan April itu suasananya sebenarnya gak enak untuk ada di luar. Ya. Nah, selain musim dingin, mereka punya musim panas. Musim panas itu tidak sangat panas justru. Udaranya itu berkisar sampai di bawah 30 masih. Ya. Sejuk-sejuk gitu. Iya, masih terhitung sejuk kalau untuk ukuran Indonesia, begitu kan. Dan hujannya sedikit. Hampir jarang hujan lah daerah Timur Tengah begitu, ya di Palestina itu. Maka kalau misalnya kita akan mengatakan Tuhan Yesus lahir tanggal 25, itu sesuatu yang rasanya nggak mungkin. Karena pada kalau benar tanggal 25 itu artinya Yusuf dan Maria baru saja menempuh perjalanan jauh. Ini kan belum ada mobil, belum ada transport yang memadai. Mereka harus berjalan jauh dengan membawa seorang perempuan hamil di tengah-tengah kondisi salju. Ada kemungkinan hujan sangat tinggi. Rasanya itu nggak mungkin. Dan gembala-gembala ada di padang dengan ternak mereka. Itu gak kebayang juga. Iya, benar. Maka tanggal 25 Desember itu adalah sebuah kemustahilan. Nah, tradisi gereja yang lain, misalnya Ortodoks Timur, itu mereka merayakan Hari Raya Epifani buat mereka itu 7 Januari. Nah, sebenarnya mirip-mirip di Januari juga gak mungkin sih. Nah, kenapa mereka pakai tanggal 7 Januari? Karena itu berdasarkan perhitungan kalender Julian. Jadi kalau misalnya berdasarkan perhitungan kalender Julian, hari yang sama itu jatuhnya di 7 Januari buat mereka. Begitu. Nah, kalau begitu, kenapa tanggal 25 itu dipilih? Nah, kembali ke hari raya tadi itu. Dies Natalis, Solis Invicti tadi, dan Saturnalia. Yang memang mereka peringati di akhir Desember itu. Jadi dari sanalah kemudian hari raya tersebut diambil, kemudian Natal diperingati di 25 Desember. Buat kita sih, saya rasa apakah harinya benar di situ atau tidak, kita harus terima kenyataan bahwa secara historis pada masa-masa itu tidak banyak orang yang memperingati hari ulang tahun. Di dalam Alkitab itu beberapa catatan, salah satunya misalnya kita membaca Herodes, dia memperingati hari kelahirannya, begitu. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Jadi memang Paulus kapan lahir, Tuhan Yesus kapan lahir, itu pada umumnya tidak tercatat. Termasuk sampai ke beberapa abad kemudian, para bapak gereja juga seringkali kita nggak tahu kapan mereka lahir. Bahkan sampai ke tahunnya aja kadang-kadang kita bisa selisih kan. Kira-kira 257 atau 258 misalnya, bahkan tahunnya aja bisa nggak persis. Itu sesuatu yang saya rasa sangat lumrah, dan kita harus terima bahwa kelahiran Tuhan Yesus persisnya kapan, we don't know. Betul sih, dan saya ingat kalau ini ada kaitannya dengan bidang saya begitu ya. Saya ingat memang kita juga perlu menyadari secara historis sebenarnya perayaan Natal itu adalah perayaan yang belakangan
dibanding perayaan-perayaan yang lainnya sebenarnya gitu kan ya. Jadi misalnya perayaan Pentakosta itu lebih awal begitu ya. Lalu kemudian perayaan Paskah itu dirayakan oleh gereja atau gereja mula-mula itu lebih awal begitu. Natal itu justru sebenarnya malah belakangan begitu ya dirayakan begitu. Nah, cuman sedikit lagi Pak Hendro, yang menarik ini oke lah kalau kemudian diperingati sebagai perayaan Yesus sebagai sang terang yang tidak terkalahkan itu ya. Tapi kok kemudian jadi ada asosiasi dengan kelahiran ya. Gitu kan, karena sebenarnya mestinya kan bisa aja ya ini mencoba untuk berimajinasi, bisa aja ya sudah ini cuman hari merayakan Yesus saja, tidak harus jadi hari merayakan kelahiran Yesus. Nah, ada informasi nggak ya seputar informasi yang saya dapat mungkin gini, orang yang dianggap ini sedikit literatur yang mengakui itu yang mencatat itu, perayaan Natal ini sebagai hari kelahiran Yesus itu pertama kelihatannya digagas oleh seorang bernama Sextus Julius Africanus. Jadi dia adalah sebenarnya seorang stafnya raja begitu, raja Romawi, kaisar Romawi, yang saat itu dia mencoba untuk menuliskan kronologi sejarah dunia secara lebih global. Ya kan kita tahu pada zaman itu sebenarnya sejarawan itu mereka cukup bersifat lokal begitu kan. Tapi si Sextus Julius Africanus ini dia mencoba untuk menuliskan sejarah dunia itu secara kronologi, secara lebih lengkap. Nah, di dalam kesempatan itulah kemudian dia masukkan ini kelahiran Yesus itu ada di situ. Dan itu juga sempat masuk ke dalam gereja. Itu di abad ketiga, tahun 220 sekian begitu. Ya, tapi memang perayaan Natal tidak menjadi populer, belum. Baru mulai agak populer pada zamannya Kaisar Konstantin. Itu pun di akhir menjelang akhir hidupnya. Tahun 330-an. Ya, kira-kira seabad kemudian. Itu baru kemudian dirayakan atas inisiatif dari Konstantin. Tapi itu pun Natal sebagai perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus itu akhirnya baru benar-benar populer seabad lagi kemudian. Itu baru lebih luas lagi. Jadi kalau saya melihat sih barangkali adalah dari Sextus Julius Africanus ini. Dia karena dalam rangka menulis sejarah itu lalu dia masukkan di situ. Dan kelihatannya mulainya di situ. Wah, menarik ya ini. Banyak persimpangan ini untuk mencoba mencari tahu sumber-sumber historisnya begitu ya. Dan hal ini sebenarnya apa yang Sextus Julius Africanus lakukan ini sebenarnya menjadi sebuah fakta penting juga sih bagi kekristenan, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu memang sesuatu yang historis. Itu sebabnya bagi Sextus Julius Africanus itu penting untuk dia masukkan ketika dia menulis histori dari dunia. Jadi itu memang historis, sesuatu yang dari sudut pandang seorang sejarawan pada masa itu abad ke-3 itu kan baru 200 tahun gitu kan dari masa hidup Tuhan Yesus. Jadi dia mendapati itu penting. Dan di sisi lain berarti kan ini sebuah semacam pengakuan bahwa pribadi Yesus ini adalah tokoh yang penting historis dan penting pada masa itu untuk sejarah manusia gitu. Itu masih masa penganiayaan loh Pak. Itu sebelum Konstantin itu penganiayaan masih terus terjadi. Jadi itu sesuatu yang penting. Wah, ini menarik ya, menarik sekali ketika tahu hal-hal yang seperti ini. Wah, memang tidak mudah untuk kemudian mencari tahu yang precise begitu ya, karena mungkin kita harus memahami bahwa dunia zaman dulu, kehidupan zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang yang semua komputerisasi begitu. Semua bisa kita dapatkan tersedia. Bahkan hari ini aja kalau kita cari informasi di internet bisa beda-beda gitu. Terutama zaman dulu mungkin Gak usah lah kita berusaha untuk mencari abad 3, abad 4 begitu ya. Kita mundur aja misalnya 20, 30, 40 tahun yang lalu juga kan banyak sebenarnya generasi yang senior itu juga bahkan bisa ada perbedaan dengan data-data suratnya dengan waktu lahir gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang paling menarik. Mungkin ya. Iyalah paling menarik lah begitu ya. Karena ini berkaitan dengan seorang tokoh yang suka memakai baju merah itu Pak Hendro. Gitu ya. Kenapa Natal itu identik dengan figur Santa Claus begitu ya? Santa Claus
kalau ngomong-ngomong soal apa namanya, apa yang paling berkesan tentang Natal secara umum begitu ya, mungkin orang akan mengatakan Santa Claus begitu kali ya. Nah, sebenarnya Santa Claus ini apakah figur yang historis gitu, figur yang betul-betul ada di dalam sejarah begitu ya. Dan dulu waktu saya masih kecil, saya masih ingat begitu, Santa Claus itu selalu ditemani oleh seseorang apa namanya, yang berpakaian hitam gitu kan ya. Bukan cuma pakaiannya hitam, wajahnya pun juga ikut hitam begitu ya. Meskipun itu diperankan oleh orang yang kita kenal misalnya gitu ya. Mukanya akan dihitemin gitu ya, kasih arang. Iya betul, kasihan banget gitu ya. Untungnya saya nggak pernah diminta untuk memerankan yang gitu sipit hitam itu begitu. Nah ini mana mitos mana fakta nih Pak Hendro? Iya. Awal kemunculan Santa Claus ini kelihatannya didasarkan kepada satu orang historis. Satu sosok yang historis yang memang ada, dan namanya Nicholas. Ya, jadi Nicholas ini dia lahir dari keluarga kaya, ya abad ke-5. Ya, abad ke-5 dia lumayan lahir. Awal ya? Kenapa? Lumayan awal ya, abad ke-5. Iya, cukup awal. Ya, Nicholas ini dia lahir dari keluarga kaya, tapi kemudian dia menyerahkan diri jadi biarawan, dan kemudian hari dia ditabiskan jadi uskup. Di kota Mira namanya, itu di Turki sekarang ini. Ya, jadi dia ditabiskan menjadi uskup di kota Mira, dan selanjutnya kalau misalnya kita cari di literatur itu dia dikenal dengan nama Nicholas of Mira, Nicholas dari Mira. Nah, apa yang membuat Nicholas ini kemudian di immortalize sebagai sosok Santa Claus? Ini karena dia dikenal sebagai sosok yang suka menolong, suka memberi. Jadi banyak catatan tentang dia itu datang kepada orang miskin, dia kasih bantuan. Ada seorang bapak yang terjebak dengan 3 orang anak perempuannya karena dia miskin, dia terjebak, dia berhutang mas kawin dan sebagainya. Nicholas membantu dia untuk itu. Dan ada catatan tentang Nicholas juga, dia seorang yang cukup berkuasa begitu, dalam arti disertai Tuhan, dia membangkitkan orang yang sudah mati misalnya begitu. Ya, anak-anak yang dibunuh, itu ada catatan seperti itu. Dia juga kemudian misalnya pernah menyelamatkan orang nelayan-nelayan yang hampir tenggelam, dia selamatkan. Jadi banyak kisah-kisah tentang Nicholas of Myra ini. Dia seorang yang generous, seorang yang suka menolong. Tapi dia juga dicatat sebagai seorang yang menegakkan ortodoksi. Ya, jadi sebenarnya sosoknya cukup komplit. Ya, di abad ke-4 itu kalau Pak Luki ingat, kita ada namanya Konsili Nisea. Konsili Nisea di mana gereja saat itu, para uskup berkumpul untuk mengoreksi satu ajaran yang disebut dengan Arianisme, yang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah. Nah, ada sebuah kisah selipan bahwa Nicholas dari Mira ini maju dan menampar Arius begitu. Waduh, Arius ini si pemimpin yang Arianisme memimpin itu ya. Kelompok Arian itu. Ya, jadi ada kisah seperti itu. Nah, setelah Nicholas mati, dia sudah wafat. Di kemudian hari kemudian terus berkembang kisah tentang generosity dari Nicholas ini. Dia suka memberikan hadiah kepada anak-anak. Dia juga adalah seorang yang tegas yang bisa menghukum anak-anak kalau mereka berperilaku tidak baik dan sebagainya. Nah, sosok inilah yang kemudian akhirnya masuk ke dalam budaya Eropa dalam sosok Santa Claus itu. Tapi awalnya memang sosok Santa Claus itu tidak berpakaian merah dan sebagainya yang seperti kita tahu. Yang berjenggot itu baru masa itu sih sebenarnya berjenggot sih. Semua berjenggot. Tapi mungkin tidak. Apakah dia digambarkan dengan sosok merah, dengan topi merahnya, jenggot putihnya? Itu baru muncul di dalam tulisan, dalam puisi seorang bernama Clement Moore. Clement Moore. Jadi Clement Moore ini menuliskan I was visited by Saint Nicholas. Ya, atau puisinya nama lainnya adalah Was the Christmas Night begitu. Ya, jadi puisi itulah yang membentuk konsep kita tentang Santa Claus yang seperti itu. Bajunya merah, gemuk dan sebagainya. Dia memasukkan hadiah di kaos kaki yang digantung dekat perapian. Itu di dalam puisi itu. Tapi memang gini sih, sejalan dengan waktu, bahkan ketika kekristenan memudar di Eropa, di Amerika, tradisi tentang Santa Claus itu terus berkembang. Bahkan Santa Claus menjadi lebih populer dari Tuhan Yesus sendiri. Betul. Dan saya rasa ini menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat mengalihkan kita dari sosok Yesus Kristus sendiri. Natal yang tadinya harusnya adalah sebuah
peringatan atau perayaan kelahiran Yesus Kristus, Sang Surya yang tak terkalahkan itu. Sekarang kita lebih sering merayakan Santa Claus. Jangan-jangan lebih senang lihat Santa Claus? Lebih senang. Saya beberapa kali cukup kaget ya. Di gereja-gereja itu misalnya pada saat Natal, di depan itu bisa dipasang kereta salju, lengkap dengan rusanya Santa Claus, lalu Santa Claus duduk di atas, kemudian di sekitar ditaruh kado-kado. Iya. Padahal sebenarnya Nicholas, walaupun dia adalah seorang uskup, walaupun dia adalah seorang yang generous, ya, yang memang boleh kita katakan adalah seorang teladan di dalam menunjukkan Christian hospitality, Christian charity, tapi Christmas itu not about Santa. Bukan tentang dia ya. Betul. Dan di sekolah minggu juga kita seringkali membawa atribut-atribut Santa itu, ya kan? Ada Santa Clausnya, anak-anak bisa foto. Ada topi Santa yang kita pakai saat kita perayaan Natal. Itu tidak berhubungan sebenarnya. Tapi itu memang terus digemakan oleh dunia di luar sana. Saya rasa salah satu tujuannya adalah marketing sih sebenarnya, komersialisasi. Karena disitulah kemudian menghasilkan uang begitu banyak. Betul. Dan bahkan makanya sekarang Natal kan juga dirayakan seperti Pak Luki bilang oleh orang-orang yang belum percaya sekalipun, yang tidak percaya Tuhan. Karena di situ that's where the money. That's where the money is gitu. Jadi follow the money. Follow the money. Jadi mereka mereka akan senang sekali untuk terus menghembuskan Santa Claus untuk jadi sumber uang. Kalau mengenai piet hitam, si sosok hitam itu sebenarnya berasal dari tradisi Santa Claus yang ada di Belanda. Dan memang kemudian tersebar ke dunia karena Belanda kan pada abad ke 18 ke 19 itu kan dia menguasai dunia sebenarnya. Nah di Belanda itu sosok Santa Claus itu ditemani oleh Zwarte Piet atau Black Peter, yang kita kenal sebagai piet hitam. Peter sebenarnya itu Petrus hitam sebenarnya. Kenapa sosok ini hitam? Sosok ini adalah dalam tanda kutip seperti ini budaknya Santa Claus. Jadi ini memang budaya Eropa abad ke 18-19, di mana Belanda itu memang memperdagangkan budak. Jadi Santa Claus ini kemana-mana dia bawa asistennya, seorang bocah berkulit hitam itu memang adalah yang dimaksud adalah ini bocah Afrika. Makanya dia hitam bibirnya, kalau misalnya dalam di luar itu lebih sering lagi digambarkan dengan anting emas, dengan bibir yang dower, pakaiannya warna-warni. Itu memang gambaran bocah-bocah kulit hitam di Eropa pada masa itu. Kalau di Eropa sendiri sosok piet hitam itu sekarang sudah dalam tanda kutip sudah semakin dihapus. Itu ada kelompok orang-orang pembela hak asasi manusia yang bahkan mereka berdemo buat itu untuk menghapuskan itu. Dan di Belanda sendiri udah dilarang dari tahun 2020. Karena dianggap itu sesuatu yang rasis begitu. Itu, Pak. Jadi sekali lagi berarti ini lebih banyak mitosnya begitu ya terkait dengan Santa Claus ini, maksudnya dalam kaitannya dengan Natal begini. Memang betul dia pernah ada begitu ya, tapi bukan seperti gambaran-gambaran yang sering kali kita lihat yang dipopulerkan atau yang bahkan mungkin kita pahami begitu Ini penting ini untuk kita sama-sama menyadari ya Pak Endro ya. Jangan sampai kemudian Santa Claus atau figur Santa Claus itu mengalihkan kita dari pribadi Yesus sebagai Sang Surya yang tidak terkalahkan tadi begitu ya. Nah, ini penting. Dan tentu kita berharap para pendengar yang mengikuti obrolan kita ini setidaknya lebih bisa untuk menjelaskan soal ini kepada anak-anak begitu ya. Karena anak-anak mungkin melihat di mana-mana figur Santa Claus ini begitu ya, menjelaskan kepada mereka. Kalau saya pribadi sih di rumah saya tidak akan pakai atribut itu. Dulu ketika saya mengajar sekolah minggu juga kepada rekan-rekan sekolah minggu saya jelasin gitu bahwa Natal itu bukan tentang Santa. Ya sebenarnya tidak ada salahnya sih kita pakai topi Santa. Tapi karena asosiasinya sudah begitu dekat dengan begitu lekat dengan Santa itu sehingga berpotensi mengalihkan.
Benar. Ya, dan di luar itu begitu kencangnya itu dipromosikan. Ya, masa kita ikut-ikutan? Betul. Saya lebih berpikir begitu sih. Betul. Iya. Saya kira ini penting juga ya. Jadi bukan masalah topinya, bukan masalah atributnya, tapi asosiasi atau pemahaman, asumsi begitu ya terkait dengan aksesoris itu yang berpotensi mengalihkan fokus Natal itu ya. Dan di sini kita harus hati-hati begitu ya, Pak Andrew ya. Ya, memang sih sometimes kita harus sadar bahwa tidak semua hal yang sepertinya menyenangkan, meriah, menarik itu sesuatu yang menolong, malah kadang-kadang justru mengalihkan kita dari yang seharusnya begitu ya. Betul. Nah, selain figur Santa Claus, satu juga yang menarik itu adalah pohon Natal, Pak Hendro. Oke. Iya, ya nggak tahu nih, kok kayaknya kan kalau lagi musim Natal gitu ya, lalu kemudian tidak lihat pohon Natal, misalnya ya di gereja kita tidak pasang pohon Natal, rasanya ada sesuatu yang kurang lengkap begitu ya. Aduh, kok nggak ada pohon Natal begitu ya. Nah, ini apa ini Pak Hendro nih? Kalau kita ngomong soal mitos fakta ini, kenapa Natal itu kok somehow identik dengan pohon Natal? Sebenarnya pohon Natal itu kalau misalnya kita mau kaitkan dengan the first Christmas, Natal ketika Tuhan Yesus lahir itu, saya rasa kita akan sangat kesulitan menemukan kaitannya. Ini lebih kepada budaya orang-orang Eropa yang mereka seringkali menggunakan pohon untuk mendekorasi. Bahkan sebelum diasosiasikan dengan Natal pun mereka sudah menggunakan pohon yang didekor dengan lilin dan sebagainya untuk menghias rumah mereka. Ya, jadi itu satu tradisi yang berumur sudah tua lah. Tapi kemudian di lingkungan Kristen ini saya tidak punya data apakah ini mitos atau fakta, bahwa kalau di lingkungan Kristen itu diawali oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther pada satu kali dia lagi jalan pulang ke rumahnya pada malam hari, lalu dari tempat dia berjalan tuh dia melihat ada bintang-bintang yang begitu cerah, yang begitu indah dari balik pepohonan gitu. Maka untuk mereplikasi keindahan yang dia lihat itu, dia hias rumahnya dengan pohon itu, lalu dikasih lilin dan sebagainya untuk memeriahkan. Dan itu Natal. Itu di masa Natal. Itu yang saya dapat ya. Jadi tapi apakah itu fakta atau apa, saya belum bisa mengkonfirmasi itu. Nah, tapi kelihatannya penggunaan pohon Natal di Jerman itu baru kemudian menjadi sangat luas. Kalau ini lebih fakta. Menjadi luas itu gara-gara seorang bernama Goethe. Ya, jadi ini seorang sastrawan atau pujangga Jerman lah. Goethe, dia dalam satu kesempatan dia melihat, ini orang-orang pakai pohon Natal untuk dipakai dalam perayaan Natal. Dia tuliskan itu dalam sebuah novelnya, lalu kemudian novel itu jadi kayak menginspirasi orang-orang, ini lagi in nih. Kan masa itu belum ada Instagram ya Pak. Jadi begitu orang baca novel, ini menarik nih, ini lagi tren nih. Maka kemudian mereka tren pohon Natal. Nah, tren pohon Natal di Jerman ini di abad ke-19 itu, lalu kemudian dibawa ke Amerika, dibawa ke Inggris, tapi gak terlalu diterima awalnya. Tidak terlalu diterima sebenarnya. Bahkan di Amerika itu pernah dicap sebagai ini budaya sesat, kafir. Gak boleh kita pakai. Sampai pernah bukan cuman secara lisan dilarang, pernah keluar aturan ini nggak boleh. Sampai kemudian terjadi sebuah perubahan ketika Ratu Inggris bernama Victoria, suaminya itu Pangeran Albert dari Jerman. Nah, Ratu Victoria ini bersama dengan suaminya Pangeran Albert itu dan anak-anaknya itu digambarkan dalam sebuah lukisan yang terbit di koran, itu sedang berdiri di seputar pohon Natal. Nah, karena ini adalah ratu yang memang dikagumi oleh rakyatnya, akhirnya apa yang dilakukan oleh ratu dan suaminya ini diadopsi. Menarik. Masuklah di Inggris mereka diterima luas, di Amerika diterima luas, sampai kepada hari ini. Ada perbedaan sedikit sih. Di Eropa itu mereka cenderung pakai pohon Natal tuh mungkin nggak tinggi-tinggi amat, semeteran gitu. Kalau di Amerika itu biasanya punya kecenderungan pohon Natal gede-gede. Betul. Ya itu. Tapi mereka adopsi dari sana. Dan itu dijual di pinggir-pinggir jalan, Pak Hendro. Menjelang apa namanya perayaan Natal. Itu pohon-pohon ditebangin gitu ya. Dan ini juga kenapa terus berkembang sampai hari ini? Saya rasa juga unsur komersial itu gede sekali. Kaitannya sendiri dengan Natal
pertama di Palestina, di Bethlehem, apa? Saya rasa nggak ada. Ya, ini lebih pada pengalaman orang-orang Eropa pada masa itu ketika mereka merayakan Natal di Desember pas musim dingin. Pohon itu kemudian, karena pohon Natal biasanya pakai cemara, pinus begitu kan. Kan memang pohon itu terus hijau kan, sepanjang musim dingin. Benar. Jadi itu sepertinya indah, itu sepertinya sesuatu yang melambangkan seperti kekekalan begitu keindahan yang tetap permanen itu dipakai. Tapi itu lebih kepada satu culture atau budaya Eropa. Iya, nggak ada kaitannya sebenarnya dengan Natal secara langsung. Ini gara-gara cerita soal Raja dan Ratu tadi, saya membayangkan nih kalau Pak Hendro dan istri adalah orang yang terkenal ya. Lalu kemudian mengganti pohonnya dengan pohon yang lain mungkin. Pakai mungkin botol-botol plastik begitu ya. Itu bisa viral juga kali ya. Jadi ngetren juga. Levelnya beda. Ya mungkin di level RT bisa. Anyway, ya menarik bagi kita untuk menyadari unsur ini juga ya Pak Hendro ya. Maksudnya tentu saya rasa bukan berarti kita harus anti dengan pohon Natal begitu ya. Bukan berarti kita kemudian ya sudah pokoknya buang pohon Natal, jangan pakai pohon Natal lagi, nggak usah pakai Natal segala. Saya kira tentu tidak begitu juga begitu ya. Tapi saya kira apa yang kita diskusikan ini menolong kita untuk menyadari atau setidaknya bisa memilah-milah lah ya, mana yang sebenarnya lebih kepada budaya populer begitu ya, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Natal begitu betul. Mana yang tidak wajib lah begitu ya. Iya begitu ya, mana yang betul-betul harus kita perhatikan misalnya begitu ya. Jadi somehow nggak usah galau, nggak usah kehilangan sukacita ya kalau di musim Natal kita misalnya karena satu dan lain hal tidak bisa pasang pohon Natal begitu ya. Betul. Nggak usah galau gitu. Karena tanpa pohon Natal sebenarnya Yesus itu jauh lebih penting yang menjadi fokus kita kan ya di masa Natal itu. Kalau saya pribadi termasuk yang saya tidak pernah pasang pohon Natal di rumah. Oke. Wow. Tapi ada pohonnya? Enggak juga. Nggak ada juga. Ya. Pernah ada yang bilang saya beliin pohon Natal ya, saya bilang enggak. Tapi istilahnya kalau misalnya di satu kesempatan entah kapan kemudian saya pasang juga, saya nggak ada keberatan ya. Nggak ada keberatan sih. Tapi maksud saya ini tidak menjadi sesuatu yang esensi yang benar-benar point to Natal kelahiran Yesus. Tidak seperti itu. Nah satu lagi ini kebiasaan di di masa Natal itu tadi kan Pak Hendro juga sebut-sebut soal kado begitu ya. Ya seperti ada kebiasaan juga tuh. Jadi saya dulu ingat tuh ya di masa-masa kecil saya begitu ya. Persisnya saya agak lupa begitu. Apakah di rumah juga begitu? Tapi di gereja iya. Jadi kalau lagi musim Natal gitu, biasanya di sekolah minggu tuh dapat hadiah Natal tuh Hendro gitu. Nah ini, kita senang sekali ya. Senang banget begitu. Sampai ada lagunya juga. Iya, sebenarnya sampai sekarang masih senang sih. Ini kan bentar lagi ya, Hendro Natal. Ada rencana untuk kasih kado Natal buat saya. Ya nanti setelah saya jelaskan, Pak Luki gak akan minta lagi. Gitu ya, waduh. Gimana nih? Iya. Tadi kan kita sempat bicara soal perayaan tanggal 25 itu dianggap bertepatan dengan winter solstice. Ya, sebenarnya tidak selalu persis tanggal 25. Jadi bisa agak geser-geser. Tapi dianggap itu adalah bertepatan dengan winter solstice atau hari kelahiran surya yang tak terkalahkan itu. Dan ada Saturnalia. Saturnalia itu adalah festival musim dingin ya, yang didedikasikan kepada dewa Saturnus. Saturnalia itu diwarnai dengan saling memberi kado. Jadi di dalam budaya orang Romawi itu diwarnai saling memberi kado. Ketika kemudian itu diadopsi ke dalam perayaan Natal Kristen itu kemudian dikonversi, dipadu dengan orang Majus yang memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus itu, memberikan kado kepada Tuhan Yesus itu, dikawinkan. Maka lahirlah kebiasaan orang-orang kaya memberi kepada orang-orang miskin. Jadi awalnya sebenarnya itu mereka ambil dari Saturnalia, istilahnya pemberian kado, tradisi memberi kado itu kemudian dikuduskan, lalu dikaitkan dengan orang Majus memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus, bayi Yesus. Itu kemudian lahirlah tradisi orang kaya memberi kepada orang miskin. Nah, tapi kemudian sejalan waktu memberi hadiah kepada orang miskin ini kemudian juga meluas, orang tua memberi kepada anak-anaknya.
Ya, nah dari sana kemudian bertambah dikaitkan dengan Nicholas dari Myra yang suka memberi hadiah kepada anak, betul. ditambah dengan puisinya Clement Moore tadi, di mana si Santa Claus akan datang dari cerobong asap, kemudian memberi hadiah kepada anak yang baik, anak yang nakal tidak dapat dan sebagainya. Betul. Jadi nanti dari sana bercampur aduk dan muncullah tradisi saling memberi hadiah itu. Iya. Oke, iya. Jadi cukup banyak hal sih yang terkait. Betul, cukup banyak hal yang terkait begitu ya. Tapi sekali lagi penting untuk kita menyadari bahwa ada percampuran berbagai macam kebiasaan, tradisi dan segala macamnya. Tapi lagi-lagi saya kira ini sama seperti obrolan kita tentang pohon Natal tadi kan Pak Hendro, maksudnya ya. Artinya ya it's okay kalau memang kita mau memberi hadiah begitu ya. Apalagi kalau tadi itu kan ada kebiasaan yang mampu memberi hadiah di masa Natal itu kepada yang misalnya yang berkekurangan begitu. Saya kira itu sesuatu yang baik begitu ya. Mungkin yang lebih direkomendasikan lagi adalah begini. Saya mungkin sekitar 10 tahun lalu itu pernah mendengar ada orang belum percaya yang mengatakan kalau lagi Natal tuh orang Kristen tuh baik-baik, murah-murah hati. Barangkali itu juga jadi sebuah refleksi buat kita bahwa seharusnya kita jangan hanya murah hati pada masa menjelang Natal. Tapi barangkali Christian charity itu harusnya kemudian menjadi sesuatu yang berakar, berurat di dalam diri kita. Lifestyle kita. Iya, lifestyle. Memang kita giving. Selalu giving. Entah itu apakah di awal tahun, apakah itu di Paskah, itu di Natal, atau sepanjang tahun itu. Sepanjang waktu itu harusnya kita memang menjadi orang-orang yang giving seperti Allah kita. Betul. Dan kalaupun mau berbagi kado hadiah begitu ya, misalnya khususnya dengan anak-anak kita begitu. Saya kira mungkin justru Natal itu bisa jadi kesempatan untuk mengajari anak-anak kita sebenarnya untuk memberikan kado kepada orang lain begitu ya, pada orang yang ada di sekitar yang berkekurangan misalnya, daripada membiasakan mereka untuk selalu menantikan kado begitu ya. Alih-alih menerima, mereka bisa belajar untuk giving. Betul. Toh Natal itu tentang Allah yang memberi. Betul. Ya. Iya. Wah, iya, betul sekali. Nah, sekarang kita ngomongin hal-hal yang mungkin lebih banyak kaitannya dengan catatan Alkitab tentang Natal itu ya Pak Hendro ya. Oke. 3 orang Majus. Bahkan ada lagunya. Begitu kan ya. We three kings of Orient. Gitu ya. Nah, apakah betul orang Majus yang datang itu berjumlah 3? Kan bahkan katanya menurut catatan cari-cari catatan informasi segala macam, bahkan ada namanya lagi. Ada namanya. Iya begitu ya. Gimana Iya. Sebenarnya di dalam gereja dengan tradisi berbeda juga tidak sepakat gitu ya jumlah orangnya. Gereja Ortodoks itu percaya ada 12 orang. Oke. Jadi itu aja udah jauh sekali bedanya. Ya kan? Tapi dalam tradisi gereja barat itu memang kemudian sering muncul 3 orang. Tapi faktanya adalah bahwa orang Majus itu saya rasa tidak mungkin traveling bertiga atau ber-12 bahkan. Ya, kita tahu lah ini adalah masa-masa tidak seperti sekarang. Kita tidak asal kemas koper, beli tiket, lalu naik pesawat, nyampe di sana naik taksi, bisa traveling sendiri, berdua, bertiga. Nggak begitu. Ini adalah masanya ketika orang kalau bepergian jauh itu kan karavan, iring-iringan, rombongan yang banyak. Karena juga menghindari perampok dan sebagainya. Maka rombongan orang Majus itu mestinya satu rombongan yang cukup besar. Ya, jadi kalau 3 orang itu impossible. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau begitu pemimpinnya 3 orang? Alkitab tidak bicara sih. Alkitab tidak menyebut mereka adalah 3 orang. Alkitab juga tidak menyebut mereka adalah raja seperti lagu tadi. We three kings, ya kan? Karena di dalam tradisi itu bukan hanya menyebut mereka 3 orang, tapi ini 3 raja. Ya, di dalam tulisan yang menyebut nama mereka pertama itu diperkirakan abad ke-8 itu baru muncul namanya. Baru muncul, itu kan jauh sekali. Kalau misalnya kita mau bicara akurasi sejarah, itu sudah sangat jauh. Kita bisa sangat pertanyakan itu. Catatan tentang Tuhan Yesus itu hadir hanya dalam waktu paling lama mungkin 30 tahun dari sejak Tuhan Yesus disalibkan. Itu 30 tahun kemudian sudah muncul. Itu makanya sangat akurat. Tapi tentang orang Majus ini itu abad ke-8. Tentang nama-namanya ini ya. Betul. Dan ketika nama mereka sebut, yang satunya itu adalah Baltasar, itu raja Arab.
Lalu yang satunya lagi Melchior, ya dalam versi Latinnya itu si Melchior begitu. Lalu yang satunya Gaspata atau Gaspar, itu raja India, dari India. Kayaknya agak doubtful. Agak doubtful. Bagaimana bisa tiga raja ini dari tempat yang kita tahu tersebar demikian rupa bisa datang bareng? Lalu ya sangat doubtful sih. Kemungkinan memang kalau kita bicara orang Majus, mereka itu bukan raja, tapi mereka lebih kepada ahli-ahli perbintangan. Mereka lebih kepada orang-orang terpelajar yang mencoba untuk memahami alam ini. Lebih kepada seperti itu. Jadi bicara soal tiga orang Majus itu, mereka orang sosok-sosok yang historis. Tapi apakah tiga? Apakah mereka raja? Apakah mereka datang bertiga? Itu very doubtful. Dan di sini sekali lagi kita diajak untuk lebih teliti ya berarti Pak Hendro ya. Betul-betul membaca Alkitab dengan teliti, mana yang secara literal Alkitab katakan bahwa ada orang Majus yang memang mengunjungi Yesus begitu kan ya. Tapi kita harus sadar bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan jumlahnya begitu ya. Lalu kemudian memberikan deskripsi yang detail banget dari negara mana, raja atau bukan begitu, enggak begitu ya. Nah, di sini saya ada masukan buat gereja mungkin, atau kita orang Kristen. Kalau kita misalnya bikin drama Natal, orang Majusnya berapa? Ya umumnya 3. Kalau 2 rasanya nggak kurang gitu. Ya saya kalau dulu waktu saya di sekolah minggu itu, ketika muncul orang Majus, saya suka tambahin 4, 5. Ya jadi nggak 3. Ya setidaknya itu seperti menggeser pemahaman atau yang sudah nempel di kepala bahwa orang Majus itu bertiga. Dan saya rasa saya jadikan 4, 5 juga nggak salah sih. Alkitab memang nggak pernah bicara tentang itu. 30 juga boleh gitu. Itu mungkin bahkan lebih likely begitu. Yang bisa jadi mereka memang rombongan besar. Nah, ngomong-ngomong soal orang Majus ya, kadang-kadang kalau kita lihat di gambaran-gambaran tuh Pak Hendro begitu ya, orang Majus itu dan dan gembala-gembala itu berkumpul di sekeliling bayi Yesus di kandang begitu. Di kandang di depan palungan begitu. Nah belakangan sudah semakin umum orang membicarakan ini apa betul begitu kan mereka itu ketemu bareng-bareng begitu. Karena kalau baca di Alkitab kayaknya kok unlikely gitu ya. Nah ini boleh tolong dijelasin sedikit Pak Hendro. Memang sangat populer ya gambar di kartu-kartu Natal dan sebagainya. Orang-orang itu menggambarkan Yusuf, Maria, lalu bayi Yesus di palungan, lalu ada gembala yang sambil masih menggendong domba, lalu ada orang Majusnya membawa persembahan. Tapi gambaran itu memang kelihatannya tidak tepat secara historis. Tuhan Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria, mungkin mereka tidak hanya bertiga. Artinya Yusuf dan Maria mungkin tidak hanya bepergian berdua. Tapi kelihatan dalam budaya pada masa itu, mereka bepergian tuh rame-rame juga. Jadi ada kemungkinan besar kalau Yusuf dan Maria saja, yang Maria akan melahirkan tidak dapat tempat dan dia harus bermalam di kandang, barangkali ada kerabat-kerabat, ada teman-temannya yang juga sama-sama di situ pada malam itu. Jadi selain Yusuf dan Maria itu ada kerabatnya, ada temannya, bersama-sama di situ. Lalu kemudian para gembala itu memang datang pada malam Tuhan Yesus dilahirkan. Kalau kita baca di Lukas, kelihatannya memang begitu. Ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat memperlihatkan diri, lalu gembala-gembala datang menyaksikan langsung bayi itu di dalam palungan. Itu gambarannya tepat. Tapi kalau para Majus, kalau kita perhatikan catatannya di Matius, mereka datang dan ketemu dengan bayi Yesus itu di sebuah rumah, bukan lagi di kandang. Dan fakta lain adalah setelah orang Majus ini ketemu Tuhan Yesus, mereka kan diberitahu malaikat, kamu pulang lewat jalan lain, jangan ketemu lagi Herodes, jangan lapor-lapor lagi itu anak ada di mana. Dan lalu Herodes marah besar, dia membunuh semua anak-anak di Bethlehem di bawah 2 tahun. Kenapa dia bunuh di bawah 2 tahun? Ya antisipasi sih, dia kan orangnya psikopat begitu ya, paranoid. Nah, kenapa dia bunuh di bawah 2 tahun? Alkitab memberikan penjelasan sesuai dengan waktu yang diperkirakan oleh orang Majus. Jadi kelihatannya memang orang Majus ini datang dari timur, itu tidak pada
bulan yang sama, bahkan Tuhan Yesus dilahirkan boro-boro hari yang sama. Ya. Jadi kelihatannya bahkan bukan pada bulan yang sama, tapi mungkin bisa jadi antara 1 tahun lebih sampai di bawah 2 tahun, itu range. Itu sebabnya kemudian para ahli juga melihat kelahiran Tuhan Yesus itu bukan di tahun 1 Masehi, tapi antara 6 sampai 4 sebelum Masehi. Karena memang kelihatannya Tuhan Yesus bisa jadi lahir waktu Herodes bertindak, itu mungkin sudah bisa jadi ini sudah bukan bayi lagi, tapi ini batita atau baduta, bawah 2 tahun. 2 tahun, ya. Dan ketemunya di rumah, bukan lagi di kandang. Jadi gambar gembala kumpul sama orang Majus berdua dengan Maria dan Yusuf itu juga tidak tepat secara historis. Betul tidak tepat secara historis begitu ya. Oke. Nah, ini penting juga untuk diketahui karena ini sebenarnya lebih cepat kita sadari kalau kita membaca Alkitab dengan teliti betul. Sedikit banyak hal yang gitu. sebenarnya ketika kita baca ini nggak cocok. Ini nggak matching, Alkitab tidak bicara seperti itu. Pak Hendro, dalam bahasa Inggris Natal itu di kartu-kartu lah atau dalam ucapan-ucapan sering disebut Merry Christmas begitu Christmas. Ya belakangan juga bukan belakangan sih, kadang-kadang juga suka diganti dengan Merry Xmas begitu ya. Nah, pernah ada yang menyatakan atau menyampaikan bahwa wah ini sebenarnya sebuah kekeliruan begitu ya. Karena Christmas-nya kok diganti jadi Xmas begitu ya. Christ seolah-olah diambil, dibuang, lalu diganti dengan X yang konon di dalam dunia sains begitu ya, atau matematika begitu, X itu sebagai sebuah variabel ya, apa saja. Iya, unknown number begitu atau apalah begitu kan ya, something unknown, sesuatu yang tidak diketahui begitu loh. Variabel X. Iya, apakah memang ada informasi terkait pemahaman ini, Pak Hendro? Apakah memang betul demikian atau gimana? Ya. Istilah Merry Christmas itu memang kelihatannya sudah dipakai di antara orang Kristen, itu setidaknya tercatat itu dari abad ke-16. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang cukup lama dipakai. Tapi memang kemudian belakangan atau sudah cukup lama sih. Saya rasa masa saya kecil itu juga sudah ada. Merry Xmas itu ya. Merry Xmas itu. Nah, apakah kemudian X itu kita tafsirkan sebagai sebuah variabel X yang orang-orang coba ganti itu menjadi sesuatu yang lain dan not Christ? Ada semangat itu juga memang. Jadi sebenarnya ada semangat itu juga. Orang-orang yang tidak percaya Kristus, tapi mereka menganggap ini adalah sebuah selebrasi budaya, ini adalah sesuatu yang bisa kita bahkan manfaatkan secara ekonomis dan sebagainya, mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Mereka merasa sah-sah saja. Christ itu diganti dengan X. Itu hal seperti itu dipahami seperti itu terjadi. Atau misalnya bagi sebagian orang Kristen yang mereka justru sebenarnya berpikir seharusnya di dalam Natal itu ada Christ. Di dalam Natal itu harus ada Christ. Tapi mereka kemudian prihatin melihat bahwa Natal ini sekarang ini tidak lagi bicara soal Christ. Yang kita rayakan pada saat Natal sekarang itu mungkin Santa, mungkin kado-kado, mungkin berbagai hal yang lain. Maka mereka melihat ini Natal sekarang sudah kehilangan maknanya. Ini bukan Christ di dalam, tapi ada sesuatu faktor X, variabel X di dalam. Jadi Natal sebagai Xmas itu bisa ada yang memahaminya seperti itu. Ada orang memang ingin mengganti Christ itu dengan X. Atau ada orang yang melihat bahwa realitanya sekarang Christ sudah dikeluarkan. Kita merayakan Natal tapi Kristusnya ada di luar pintu. Yang kita rayakan adalah X-nya. Yaitu orang Kristen yang prihatin. Tapi kalau misalnya kita mau teliti lebih teliti juga, barangkali juga tidak salah sih pakai X itu. Kenapa demikian? Karena huruf X yang kita lihat sebagai huruf X itu di dalam bahasa Yunani itu ada satu huruf yang disebut huruf Chi. Ini adalah huruf pertama di dalam kata Kristos. Kristos atau Kristus. Jadi ada orang-orang yang melihat bahwa huruf itu sebenarnya di situ bukan X, tapi Chi atau Chi tadi itu. Jadi ini adalah tetap Christmas di situ. Tetap Kristus begitu tetap Kristus. Yang jadi fokusnya. Nah, kalau saya sendiri kalau kita menggunakan, kalau kita bisa tulis Christmas, kenapa kita harus tulis Xmas? Kalau saya sih, walaupun kalau ditulis Xmas saya bisa memahaminya. Ini adalah Chi,
Christ, tetap Christos di situ. Ya. Tapi kenapa kita harus tulis Xmas? Ya, kalau kita bisa tulis Christmas gitu kan. Lebih lengkap, lebih kelihatan lebih atau jelas. Kalau kita gitu, konteks Indonesia, Selamat Hari Natal. Begitu kan. Tapi saya rasa yang jauh lebih penting lagi daripada kita bicara soal huruf yang dituliskan itu apa, Christmas atau Xmas. Mungkin saya ingin membawa kita kepada kritik dari orang-orang yang mengatakan sekarang kamu merayakan Christmas, tapi sudah gak ada Christ di dalam. Yang ada memang ya kamu merayakan Xmas. Saya rasa kita perlu lebih merefleksikan itu sih. Ketika kita merayakan Natal yang sudah kita tulis dengan benar, Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Ketika kita memperingati Natal itu, merayakan Natal itu, apakah Kristus itu benar-benar hidup di dalam diri kita? Apakah Kristus itu benar-benar hadir dan menjadi raja atas kita? Kalau tidak, mau tulisannya benar, mau satu rumah kita hiasin semua juga gak ada gunanya. Begitu kan? Saya rasa mungkin itu yang harusnya justru ketika kita lihat itu, entah itu Xmas atau Christmas, apakah Kristus itu ada di dalam pusat hidup kita? Itu yang mungkin lebih penting. Iya, betul sekali. Ini yang seharusnya lebih kita perhatikan begitu ya. Nah, Pak Hendro, ada banyak sekali yang sudah kita ngobrolin hari ini begitu ya. Tentu masih banyak lagi sih. Ya semoga di Natal yang akan datang kita masih ada kesempatan gitu ya untuk ngobrolin lagi begitu ya. Apapun mitos-mitos yang terkait dengan Natal yang mungkin kita perlu teliti, kita perlu klarifikasi supaya kita justru bukan lebih percaya kepada yang mitos, lebih fokus kepada yang mitos, lalu kemudian kita mengabaikan fakta penting yang seharusnya memenuhi diri kita, hati kita, pikiran kita di masa Natal begitu ya. Nah, terakhir nih Pak Endo, ya. Kita kan sebentar lagi sudah mau bersama-sama merayakan Natal begitu ya. Dan ini Natal yang kedua di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan selesai begitu ya. Nah, ada saran nggak Pak Endo? Di dalam kita menyongsong Natal tahun ini begitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Karena ini juga tidak kalah penting ya. Selain kita mencoba untuk menelusuri mana mitos mana fakta tadi begitu kan ya. Saya rasa Natal yang pertama itu sangat berbeda dari yang sering kali kita bayangkan ya. Apalagi oleh misalnya lagu-lagu sekuler ya yang kadang-kadang ya itu tidak ada kaitan sama Natal sama sekali. Bicara soal Santa Claus is coming to town, he knows when you are sleeping, he knows when you're awake. Kalau kamu nakal nanti gak diberi hadiah, kamu akan dihukum dan sebagainya. Suasana Natal di abad pertama itu Tuhan Yesus lahir itu saya rasa diwarnai dengan suasana yang cukup sibuk, orang cukup sibuk, prihatin. Ya karena ini adalah dunia yang mereka sangat terjajah. Mereka disuruh untuk kembali ke kampung halaman masing-masing untuk disensus, itu dalam rangka mereka dipungut pajaknya dan sebagainya. Itu jadi bukan sebuah perjalanan pulang kampung yang penuh happy, yang penuh dengan sebuah suasana. Oh ini kita meriah nih bawa oleh-oleh pulang kampung. Itu bukan dalam rangka itu. Tapi ini pulang untuk didaftar untuk nanti kamu dipungut pajaknya. Lebih kepada tujuan itu. Dan yang memungut pajak ini adalah bangsa penjajah. Yang orang Yahudi itu sebagian bahkan mereka memberontak karena itu. Jadi saya rasa ketika pulang itu suasananya cukup prihatin. Sekali lagi ini juga beda dengan suasana Natal yang di dalam lagu-lagu di mana desa itu begitu indah dengan salju yang putih itu beda sekali. Maka kalau misalnya hari-hari ini kita masuk dan kita memperingati Natal di tengah pandemi ini dengan penuh keprihatinan juga, kita tidak bisa memperingati Natal seperti biasa yang barangkali di dalam tradisi banyak gereja itu meriah dengan pohon Natal yang dihiasi, drama yang meriah. Dramanya sih ceritanya tentang Yusuf dan Maria, tapi pakaiannya bagus-bagus. Barangkali ini menjadi sebuah momen untuk kita benar-benar deeply reflect. Ya kita, saya nggak tahu di gereja-gereja tahun ini seperti apa perayaan Natalnya. Ya tapi kita biasanya sih setahu saya kalau tahun lalu itu cenderung jadi sangat sederhana, cenderung lebih reflektif memang.
kita memikirkan bahwa Yesus Kristus memang datang ke dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Ya, dia datang menghampiri kita yang bahkan dalam situasi hopeless. Dia menghampiri kita yang dalam situasi kita tidak punya opsi lain selain dia. Ya, saya rasa ini menjadi satu kesempatan yang suasananya mungkin ada kemiripannya. Ya, kita menghadapi satu virus kecil aja kita gak berdaya. Harapan kita tuh benar-benar hanya di dalam Kristus. Dan ini menjadi sebuah pengantar, sebuah kesempatan untuk kita merefleksikan dengan baik, saya rasa. Ya. Jadi mungkin untuk sementara kita bisa coba untuk tidak lagi fokus kepada hal-hal yang lahiriah, yang eksternal, yang tidak berkaitan dengan Natal, yang seringkali sifatnya hanya hura-hura, dan itu tidak menambahkan keindahan kesaksian kita. Orang-orang di luar kadang-kadang mereka melihat ketika hari Natal itu orang-orang Kristen itu menghamburkan uang begitu banyak untuk dekor-dekor yang ketika bulan Januari tiba kemudian dipretelin rusak entah kemana, dan itu sebenarnya bisa memberkati begitu banyak orang. Atau kadang-kadang ada yang misalnya bisa restoran-restoran, hotel-hotel adakan Christmas dinner dengan harga yang begitu fantastik. Ya. Mungkin ini hari-hari ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita melihat kembali, menatap kembali Natal dalam perspektif ini adalah dunia yang bergumul, yang memang tidak ideal, tapi Kristus dengan kasih-Nya itu datang menghampiri. Ya. Bagi kita yang mungkin di dalam penderitaan juga kita bisa melihat pengharapan itu nyata. Benar. Tapi bagi kita yang barangkali mempunyai kemewahan di masa sulit ini, kita mungkin bisa melihat apa yang Tuhan kita lakukan dan kita bisa mengimitate apa yang Tuhan kita lakukan. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita bisa salurkan juga ya di masa-masa seperti ini. Mungkin itu yang terpikir, Pak. Saya kira ini penting sekali, Pak Hendro. Jangan sampai kemudian kita melalui Natal kemudian yang membekas kuat, yang mempengaruhi kehidupan kita adalah hal-hal yang lahiriah, yang aksesoris sifatnya, yang kemudian tidak mentransformasi kehidupan kita. Begitu ya. Bukankah Yesus datang untuk mengubah kehidupan kita, merestorasi dunia ini, dan itu semua ya mulai dari kita, begitu kan ya, yang merayakan Natal, begitu ya. Well, thank you, Pak Hendro. Sama-sama, Pak Luki. Ngobrolan kita saat ini, begitu ya. Thank you. Sudah membantu saya dan juga tentu banyak pendengar begitu ya untuk mencoba memilah-milah mana mitos, mana fakta seputar Natal. Dan saya kira kita bukan hanya melakukan dua hal itu tadi saja ya Pak Hendro, tapi kita juga mencoba lebih dalam, mencoba untuk merenungkan apa yang sebenarnya paling penting terkait dengan Natal itu. Sekali lagi thank you Pak Hendro, dan kehadirannya selalu dinantikan bersama-sama dengan saya, begitu ya. Pokoknya kopi tidak terbatas, Pak Hendro. Silakan, begitu ya. Akan lebih baik kalau bisa dibawa pulang. Oh gitu ya, waduh, kalau gitu mesti seminggu sekali itu. Gitu ya. Oke. Sekali lagi thank you Pak Hendro untuk waktunya. Kita akhiri dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi kami ketika kami ngobrol bersama-sama, ketika kami belajar bersama-sama. Biarlah Tuhan menolong kami, khususnya ketika kami menyongsong Natal tahun ini masih dalam suasana pandemi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap kami, supaya kami boleh kembali kepada Natal yang sejati itu, dan setiap kami dikuatkan untuk kemudian menjalani kehidupan kami, menatap hari esok, karena ada Yesus yang datang ke dalam dunia ini memberikan kepada kami pengharapan yang sejati. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Hendro yang boleh berbagi pada saat ini, dan Tuhan memberkati hamba-Mu ini di dalam kehidupan dan pelayanannya khususnya di STT Amanat Agung. Kami bersyukur padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Hendro. Thank you.